Bagaimana sih caranya kita bisa tune in ke low frequency? Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, dimana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, kali ini aku akan berbagi apa rahasiaku buat teman-teman yang suka mikir gini, Desi itu kok kayaknya tenang kayak gitu, terus kayaknya hidupnya lurus-lurus aja gitu kan. Apa rahasianya? Nah, rahasianya itu simple ya. Setiap pagi waktu aku bangun tidur, aku langsung tune in ke low frequency. Nah, kalau ditanya caranya gimana? Gampang caranya. Bangun tidur, kita belum tahu nih hari ini hari apa, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya aku juga nggak pernah tahu hari. Biasanya setiap kali aku mencari tahu hari itu pasti udah hari Jumat aja gitu kan. Makanya aku sama bapaknya anak-anak suka ketawa sendiri tuh. Udah jangan nanya hari, setiap kamu nanya hari pasti hari Jumat. Jadi sebelum kita ingat hari ini hari apa, siapa kita, terus hari ini mau ngapain dan segala macam, aku selalu gimana caranya pura-pura tidur lagi alias merem kembali, terus ambil nafas dalam-dalam seperti biasa, nafasnya ke perut, terus aku langsung tune in ke frekuensi yang aku inginkan. Frekuensi ini banyak sekali, bisa frekuensinya orang. Kalau frekuensinya orang kita harus lihat fotonya, tapi kalau hanya perasaan, feeling, vibrasi, jadi kita harus tahu bahwa kita itu kan bukan makhluk fisik aja. I'm sorry. Cocok. Jadi kita kan bukan makhluk fisik aja, jadi makhluk getaran. Getaran itu kayak radio itu kan. Jadi kita memancarkan, tapi kita juga bisa menerima pancaran itu. Kita juga bisa menarik karena kita magnetik juga ya. Nah, karena itu makanya kita bisa tune in, bisa naik turun vibrasinya, istilahnya frekuensi ya, naik turun frekuensinya sama juga dengan kita menaikkan getaran vibrasi kita. Mau kita naikkan ke atas, mau kita turunkan ke bawah. Mungkin bisa dibilang perasaan, feelingnya. Intinya gini, teman-teman pernah kan jatuh cinta? Tahu, masih ingat rasanya kayak apa? Nah, langsung aja ke sana. Nggak perlu diinget-inget lagi dengan siapanya, kisah romantiknya, dan lain-lain, tapi hanya langsung ke feelingnya. Feeling is the secret. Rahasianya itu ada di emosinya, di feelingnya, di perasaannya. Jadi langsung tune in aja ke sana. Buat teman-teman yang masih belum bisa, karena satu dan lain hal, aku ada caranya yang lebih complicated lagi. Kita kan lebih suka begitu ya, yang complicated kayak gitu kan. Kalau segala sesuatu yang gampang, biasanya tuh orang kayaknya gampangin, kayaknya nggak keren. Tapi kalau complicated kayaknya lebih menantang. Anyway, yang pertama itu adalah ambil bukunya, mari kita berjournaling. Nah, journaling ini bukan scripting. Journaling ini lebih kayak menulis data atau jurnal atau input apapun yang kita inginkan untuk atau dengan tujuan bisa kita melihat kembali siapa diri kita untuk mengintrospeksi diri sendiri. Nah, di jurnal itu kita tulis perasaan love atau cinta yang muncul apa. Jangan dari jawaban dari otak, tapi lebih dari feeling. Misalnya kalau waktu kita ngomongin love ada munculnya perasaan fear, takut, atau mungkin marah, atau mungkin dendam, karena berarti kita ada masalah di sana, mungkin kita ada trauma di sana. Tulis aja apa yang muncul. Setelah itu kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk uninstall old belief. Old belief itu apa? Keyakinan itu. Keyakinan bahwa kalau cinta itu bakalan ujung-ujungnya sakit hati atau menyakitkan. Atau kalau cinta itu bakalan menakutkan. Atau cinta itu bakalan ada hubungannya sama rasa marah. Nah, apapun itu harus dikeluarkan dari sistem di dalam tubuh kita maupun di dalam badan yang tak terlihat alias our etheric body. Kalau di Buddhism biasanya mereka bilang our rainbow body, karena mereka kan bisa melihat rainbow itu kan simbol dari vibrasi ya atau getaran. Jadi kalau yang warnanya merah itu getarannya yang paling lemah, kalau yang warnanya ungu getarannya paling tinggi kayak gitu. Jadi buat mereka itu mereka bisa melihat. Terus mungkin teman-teman mikir caranya gimana, nggak ngerti. Oh, banyak sekali sayang. Dari mulai pakai tenaga ahli, misalnya pakai hipnoterapi. Jadi di sini tuh ada yang namanya LBL, Life Between Life. Di sini mereka sudah tahu bahwa kita itu memiliki trauma yang kita turun-temurunkan dari reinkarnasi sebelumnya. Nah, makanya ada yang namanya Life Between Life hipnoterapi, biayanya kurang lebih 5 jutaan dan biasanya itu akan dilakukan selama 5 jam, satu kali session. Terus habis itu kita udah bersih dan dia nggak mau nerima lagi kita balik lagi.
katanya udah nggak ada perlunya lagi, udah semuanya udah kebuka kok. Nah, misalnya teman-teman nggak ada di Indonesia, terus atau mungkin biayanya terlalu mahal, bisa menggunakan emotion code dari Dr. Bradley. Dia itu lebih kayak kita mengobati diri sendiri dengan cara berkomunikasi langsung dengan badan kita. Jadi kita tanyakan dengan menggunakan muscle test ya, yang kayak gini tuh. Kalau jujur dia akan kuat, kalau kita bohong dia akan lemah. Jadi kita bisa tanya jawab sama badan kita ada trauma di mana, masalahnya apa, blablabla. Nanti aku akan bikin video tentang hal itu deh. Walaupun mungkin teman-teman nggak sabar atau pengen cepet-cepet melakukannya, bisa langsung Google aja emotion code atau beli bukunya dari Dr. Bradley atau Bradley, karena dia menjelaskannya jauh lebih baik dari aku sudah pastinya kan. Bisa juga dengan menggunakan tekniknya dari bapak favorit kita, Neville Goddard, yaitu revision teknik. Jadi sebelum tidur kita revisi semuanya hari-hari itu, kita bersihkan. Mungkin teman-teman bisa balik sampai beberapa tahun yang lalu kan, aku ada beberapa cerita seputar hal itu ya. Atau bisa juga menggunakan Hawaiian prayer yang namanya Ho'oponopono. Nanti kapan-kapan aku akan bikin videonya, dan mantranya itu ada 4 mantra. Salah satu mantranya adalah mantra yang sering aku gunakan sebelum aku belajar mengenai praktisi ini, yaitu I love you. Nah, terus selanjutnya kita bisa menggunakan shamanic teknik. Shamanic teknik ini juga macam-macam, ada yang menggunakan tapping, ada yang menggunakan modality-modality lainnya, atau menggunakan meditasi. Nah, meditasi yang dilakukan di sini lebih kayak kundalini, dan dia biasanya butuh waktu lama juga. Nggak ada yang kilat say, jadi semuanya itu ada prosesnya, ada waktunya, ada dedikasinya, ada disiplinnya. Tapi setelah kita bisa meleburkan semuanya itu, kita jadi nol. Ketika kita nol, inspirasi lebih gampang masuk, kita lebih gampang dituntun di jalan yang lebih menguntungkan, yang lebih gampang ya. Jadi biasanya kadang orang ya, kebanyakan orang biasanya mereka mendapatkan musibah tanpa tahu ya. Jadi buat mereka yang wah tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat serangan ini, serangan itu, atau kecelakaan ini, atau kegagalan ini, kegagalan itu. Walaupun buat orang lain biasanya dia bisa melihatnya sudah jelas gitu loh, itu loh tsunami di depan matamu, lari, tapi orang biasanya nggak lihat, nggak tahu udah kejadian aja. Nah, ini biasanya karena persepsi mereka, cara pandang mereka itu nggak jelas, kabur, banyak hal-hal di depannya, banyak emotion trap. Jadi kalau semakin kita membersihkan energy trap yang di sekitar kita, semakin kita bisa melihat hal-hal yang biasanya kita tidak bisa lihat, semakin kita bisa sensitif, semakin kita bisa dengar hal-hal yang biasanya orang lain tidak bisa dengar. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga menggunakan sound healing. Sound atau musik, suara itu kan sudah pasti memiliki frekuensi tertentu dan vibrasi tertentu. Jadi badan kita semuanya itu memiliki getaran, baik itu otak kita bervibrasi berbeda dengan tenggorokan, terus paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain ya. Dan biasanya mereka itu seperti pernah nggak datang ke acara latihan musik anak-anak tapi konduktornya belum di sana. Jadi semuanya serulingnya pipop, drum ngaco pokoknya, terus gitar reng. Nah, itu keadaan badan kita seperti itu setiap harinya, berantakan, kacau, ngaco, nyebelin ya. Lama-lama akhirnya pusing, dan lama-lama akhirnya merusak ya, nggak baik buat kesehatan kan, karena nggak koheren, nggak sinkronis. Nah, ketika kita menggunakan sound bath istilahnya ya, jadi mandi dengan suara-suara musik tertentu di frekuensi tertentu, ini ada practitioner yang melakukan hal ini juga ya. Jadi khusus ya, nggak sembarangan musik, apalagi musik yang kita konsumsi saat ini. Makanya ada yang nanya, aku suka dengerin musik apa enggak, suka nonton YouTube atau TikTok apa enggak, itu terus terang enggak, karena mereka itu frekuensinya enggak tepat ya. Frekuensinya ada di frekuensi yang, kalau aku bilang nanti aku dibilang konspirasi teori, yang pasti bukan yang tepat, bukan untuk healing, tapi justru kebalikannya. Itulah kenapa kalau kita kembali lagi ya, untuk sound bath itu biasanya yang digunakan itu gong, terus ada juga singing bowl, ada juga zephyr chime. Aku punya yang khusus untuk membuka cakra hati, biasanya aku gunakan untuk melakukan meditasi. Dan meditasi yang aku lakukan, atau kadang aku nyanyi ya, nyanyinya itu kalau mamaku bilang asmuni alias asal muni. Kalau di istilah di sini ya, istilahnya itu
light language. Itu cuma bisa dirasakan, cuma bisa dimengerti dari hati orang masing-masing ya. Jantungnya itu kayaknya ngerti deh, aku ngerti apa yang dimaksudin, apa pesannya. Tapi kalau disuruh ngomong exactly kalimatnya apa, kata-katanya apa, itu nggak ngerti. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan shamanic drum. Nah, selain shamanic drum, kita juga bisa menggunakan gitar, atau kita bisa menggunakan chanting atau humming. Nah, itu tadi ya, light language yang aku bilang. Light language itu kan humming, om. Cobain kalau kita ngomongin kayak gitu, terus awalnya dari om, tapi kita habis itu diimprovisasi naik turun, itu akan menggerakkan perasaannya juga kok. Kalau kita melakukan hal ini terus-menerus, maka perasaan-perasaan atau emotion yang trap atau yang blok-blok yang kita miliki di badan kita, mental block segala macam, itu akan luluh, akan lebur, karena badan kita akan menjadi ease. Jadi sebelumnya kan berantakan, banyak yang kanan kiri semuanya pada bervibrasi sesuka-suka sendiri, mengakibatkan dis-ease. Nah, kalau kita sudah mandi sound bath itu ya, kemudian semuanya menjadi ease. Nah, misalnya ada yang teman-teman nanya, oh kalau aku pakai online music itu ya, yang di YouTube itu banyak kok yang healing yang katanya 525 Hz lah, atau inilah itulah, terserah ya, aku nggak ngerti ya. Kalau aku nggak akan pakai. Aku lebih suka yang langsung aja, misalnya aku main gitar sendiri, atau singing bowl sendiri, atau aku sendiri yang bikin musiknya, atau aku beli dari orang-orang yang aku percaya, misalnya Dr. Joe Dispenza atau guru-guru yang lain, atau bisa juga beli dari aku suatu saat. Nah, setelah kita meleburkan semua emosi-emosi yang terperangkap di badan kita, selanjutnya kita pasti mau dong menginstal apa itu unconditional love. Unconditional love itu kan cinta yang tanpa batas ya, atau tanpa pamrih. Nah, biasanya rasa cinta ini terjadi dari orang di sekitar kita. Maksudnya kita pelajari dari mereka. Mungkin kita pelajari dari orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, atau mungkin dari bayi. Bayi itu masih pure banget kan, unconditional love dari orang tua kita, atau mungkin dari binatang. Biasanya binatang peliharaan juga mereka seperti itu ya, terutama anjing. Poppy. Nah, selanjutnya kita bisa install program baru, yaitu Love, dengan cara bisa menggunakan subliminal music, bisa menggunakan visualisasi, bisa menggunakan simbolis, bisa banyak banget guys. Pokoknya hal-hal kayak gitu tuh aku ada caranya, ada 50 lebih ya caranya, yang rencananya nanti aku akan tuliskan di bukuku yang aku nggak tahu kapan akan tayang, tapi aku harap sih secepatnya. So, there you go. Nanti kalau teman-teman sudah bisa install program baru, yang penting itu kita harus clearing dulu ya, atau dibersihkan dulu, uninstall. Intinya sebenarnya di dalam Loa itu bukan kita menginstall program baru aja, tapi lebih ke kita buang-buang dulu ya, let go, bersihkan, uninstall. Baru dari sana kita bisa masukin program baru. Karena kalau kita nggak melakukan hal tersebut, namanya komputer kan berat kan, jadi kita akan grounded, nggak akan lancar. Anyway guys, aku harap video ini cukup membantu. Seperti biasa, jangan lupa like, dan I love you, thank you, and see you in the next video. Bye for now.